Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar lintas dimensi. Kesempatan kali ini saya ingin berbagi dan belajar bersama-sama untuk mengenal tingkatan-tingkatan perjalanan spiritual yang harus dilalui dari para penempuh jalan atau salik. Berikut ulasan yang sudah berhasil saya rangkum. Sedikit mengenal 7 tingkatan alam dan sedikit penjelasan sederhananya. Perjalanan menuju kepada Allah Sang Maha Gaib itu bisa dipastikan akan melalui berbagai alam-alam cahaya dan alam-alam kegaiban. Gaib demi gaib akan dilalui sebelum akhirnya menuju Sang Maha Gaib. Itu semua adalah proses wajar bagi para salik atau penempuh jalan rohani. Tidak ada yang akan bisa menuju usyul ilallah atau tersambung kepada Allah Sang Maha Gaib tanpa melalui semua kegaiban itu. Justru tanda tanya besar jika ada yang bisa mencapai Allah tapi sama sekali tidak mengalami gaib demi gaib, berbagai pengalaman spiritual, dan alam-alam gaib. Bisa dikatakan perjalanannya hanya merasa dekat Allah saja. Itu adalah tipuan perasaan hatinya sendiri, merasa, dan merasa. Semua orang bisa dengan mudah menanamkan, merasa dekat dengan Allah, seolah lebih dekat dari urat leher sendiri, namun pengalaman gaibnya tidak ada, lalu cuman merasa saja, dalam 5 menit saja, bisa disugesti bahwa diri kita dekat dengan Allah, seolah Allah di hadapan mata. Cukup katakan pada dirimu sendiri, bahwa Allah dekat, lebih dekat dari urat leher. Tapi kalau tidak ada pengalaman gaib, timbulnya hanyalah merasa dekat, merasa bersama Allah. Padahal sedang ditipu oleh angan-angannya sendiri. Maka perjalanan spiritual itu mesti mendapati kegaiban sebelum menuju Allah atau Maha Gaib itu sendiri. Dari satu titik kegaiban ke titik kegaiban yang lebih tinggi lagi. Apakah engkau para pencari jalan sudah menyaksikan alam-alam kegaiban yang berlapis-lapis? Jika sudah, terus lanjutkan sampai lapisan puncaknya. Jika belum, lanjutkan sampai mencapainya. Jangan hanya merasa dekat dengan Allah tanpa mendapati proses kegaiban, menuju Sang Maha Gaib pasti melalui gaib. Namun jangan kandas dalam gaib, lanjutkan terus perjalananmu. Berikut akan saya uraikan sedikit ulasan tentang alam-alam gaib yang harus dilalui oleh para salik. 7 tingkatan alam dan sedikit penjelasan sederhananya. 1. Alam nasut atau alam benda. Alam nasut adalah alam materi atau bendawi. Sebagaimana yang dapat disaksikan mata kita dan bisa dipegang atau disentuh tubuh kita. Udara atau berbagai macam gas juga bagian dari alam nasut. Tempat ruh kita melekat, atau biasa disebut tubuh atau badan, ini juga bagian dari alam nasut. Jadi dengan kata lain, bumi yang kita tempati dan berbagai macam fasilitas yang ada adalah bagian dari alam nasut. 2. Alam mitsal. Ini adalah alam khayal atau alam spiritual. Merupakan dambaan semua penempuh jalan atau salik. Namun di sini perlu ditegaskan, jangan sampai menjadikan alam mitsal sebagai tujuan. Riyadhah semata-mata ditujukan untuk Allah, bukan untuk mencari karomah yang dengannya bisa mengakses alam mitsal. Alam jabarut. Alam jabarut adalah alamnya gelombang elektromagnetik, alamnya jin dan sebagainya. Alam jabarut tak tampak mata. Alam yang ditempati jin, yaitu alam jaljalut, alamnya sukma dalam tubuh kita. Alam malakut atau al-qalb. Ini adalah alam malaikat dan arwah atau alamnya ruh. Alam malakut bertingkat-tingkat. Disinilah letak daripada ilmu hakikat, di alam malakut bertebaran ilmu dan pengetahuan tinggi, yang tidak mampu dijangkau oleh manusia pada umumnya. Jika sudah sampai di alam malakut, maka terbukalah sebagian rahasia ketuhanan. Alam mulk atau mulkiyah. Ini adalah puncaknya alam malakut. Disinilah adanya Ruhul Kudus atau ruh suci. Ruh suci adalah ruh yang ada pada diri manusia yang paling dalam. Tempatnya hati nurani, sifatnya adalah kasih sayang. Alam lahut atau alam ilahiyah. Di sini letaknya nur Allah atau nur Muhammad itu, inilah alam ketuhanan. Di lahut adanya adalah lautan nur tanpa batas atau yang biasa disebut nur Muhammad. Alam robaniyah. Ini adalah alam puncak, yaitu alam batinnya lahut atau di sebalik lahut dan menguasai lahut. Alamnya zat ketuhanan, awal dan akhir.